'cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Bersikap sopan bisa dengan kata-kata berupa terima kasih, maaf, tolong, atau permisi. Jadi bersikap sopan itu dalam berbicara, misalnya ya, kita mengucapkan terima kasih atas perhatian, itu harus ingat gitu ya, harus diingat ya, terima kasih atas perhatian, karena pendengar itu ketika menjadi pendengar yang baik, memperhatikan itu ada sesuatu yang spesial yang diterima oleh orang yang berbicara. Ketika kita berbicara, orang tidak memperhatikan, maka kita akan merasa tidak dihargai, tidak dipedulikan, kan ya? Nah, sehingga dihargai dan dipedulikan itu adalah sesuatu nilai menghargai tadi itu ya, dan itu kepedulian yang harus diterima kasih gitu. Jangan sampai lupa untuk berterima kasih yang Anda berbicara. Mohon maaf juga harus diucapkan, siapa tahu dari kata-kata kita ada yang menyinggung perasaannya gitu kan ya, ada yang padahal kita tidak menyinggung tapi dia tersinggung gitu kan ya, itu kan tidak sengaja tapi dia merasakan itu ya, macam-macam. Jadi harus terbiasa yang seperti itu ya. Atau misalnya mau nyuruh orang maju ke depan bagaimana ya, walaupun bahasanya nyuruh gitu ya, tapi harus sopan gitu kan ya. Ya silakan misalnya kan, atau misalnya mau apa ya. Jadi dibiasakan pakai kata-kata yang supaya itu menunjukkan kesantunan kita ya, kesopanan kita. Nah, terus ini ya ekspresi wajah sudah tadi harus disesuaikan dengan ekspresi wajah. Terus suara harus terdengar jelas. Dalam berbicara ya, suara ini harus jelas supaya bisa diterima oleh orang yang kita ajak berbicara. Ini sudah jelas juga ya. Terus hindari menggaruk-garuk badan atau kepala ya. Ya, hindari menyibukkan diri dengan menggaruk-garuk badan atau kepala ya. Orang bukan aku kamu ya. Aku kamu semalam Pak. Jadi menggaruk-garuk badan gitu. Itu kalau menggaruk-garuknya yang kayak ini ya, malah itu bisa, kalau di dalam body language itu bisa dikategorikan berbohong gitu. Iya. Jadi kalau orang yang kayak ini biasanya jangan garuk misalnya kan ya. Itu lagi mikir kebohongan gitu ya. Itu bisa dikategorikan seperti itu ya. Hati-hati kita ya, jangan sampai kita melakukan itu padahal kita jujur misalnya kan ya. Tapi karena yang seperti tadi ya dikategorikan orang, kita sudah berbohong gitu kan. Karena itu salah satu ciri-ciri orang yang sedang memikirkan kebohongan. Atau misalnya sibuk dengan hal-hal yang lain gitu. Misalnya saat bicara gitu kan ya, terus kita berpegang tangan. Ya, saya kemarin ke ini ya kan, tangan gitu kan. Padahal bicara gitu kan ya, itu nggak boleh gitu ya. Atau misalnya, seperti saya contohkan tadi gitu kan ya. Ya, kalau perempuan itu malah nggak boleh seperti itu gitu ya. Kalau saya pas berbicara, tapi memberi buah leher gitu ya. Kadang-kadang pulang di mikrofon misalnya. Iya, itu harus sangat-sangat diperhatikan ya. Jangan sampai menyibukkan diri dengan hal-hal yang tidak penting. Selanjutnya, hindari bertolak pinggang atau tangan di saku. Nah, jadi berbicara itu jangan sampai tangannya kayak ini. Ya benar. Atau misalnya seperti ini. Tidak boleh ya. Oke. Yang seperti ini lebih kepada ada yang disembunyikan. Ya, tangan kita ini kalau menyimpan ke saku ada yang disembunyikan. Tapi ini beda kalau berbicaranya pas santai ya. Misalnya santai lagi berdiri di mana pas ketemu kawan di jalan misalnya kan, di situasi-situasi yang itu akrab ya, sangat-sangat akrab dan santai. Dan nggak apa-apa sambil seperti ini. Tapi pas ngisi materi yang seperti ini ya, satu jam ke satu tangan misalnya kan ya, ini tanda-tanda ada yang disembunyikan. Ini salah satu ciri-ciri yang ketika berbicara juga ada hal-hal yang direkayasanya atau di karakternya gitu ya. Oke. Tapi ini sering ya. Kalau sekali-sekali juga apa? Siapa tahu dia membujurakan ini kantong celananya gitu kan ya. Atau ada misalnya di sini HP-nya yang sedang membuat dia susah untuk bergerak misalnya kan ya. Jadi sekali-sekali itu nggak apa-apa, tapi jangan sering. Oke, jika lawan bicara berdiri, maka berdiri juga. Oke kan? Jika duduk, perbaiki sikap duduk. Nanti kita akan bahas bagaimana cara duduk. Jadi bila berdiri, kita berdiri juga. Bila yang ngajak bicara itu duduk, maka perbaiki sikap duduk. Oke. Selanjutnya, perhatikan jarak dengan lawan bicara. Kita ya di Indonesia, terutama di tempat kita di sini, untuk jarak bicara itu ya 1 meter lebih.
Jangan sampai kurang daripada 1 meter. Ya di dunia barat bisa saja bicara misalnya contoh ya, nomor 2 silakan maju. Oke, silakan. Iya, silakan. Oke, di dunia barat bisa saja orang bicara seperti ini. Jadi bisa coba lihat film-film barat, film-film Hollywood biasanya. Ya, laki-laki dan laki-laki dan perempuan juga jaraknya sangat dekat. Iya, coba ya. Kalau nonton film itu sambil dipelajari gitu ya. Nah, kalau kita di Indonesia ya, yang ketimuran ini adanya itu paling tidak 1 meter. Ya, jadi yang kemarin ada social distancing itu ya sudah jadi ada, kita sebenarnya nggak boleh bicara dekat-dekat gitu kan ya. Apalagi kepanggil tuh bisa nyambung-nyambur ya. Iya, jadi harus ada jarak ya, yang membuat orang lain itu merasa nyaman ketika berbicara gitu. Kalau terlalu dekat kan orang tidak akan merasa nyaman, tapi kalau terlalu jauh orang juga akan tidak merasa nyaman. Gitu. Orang akan merasa seperti dihindari. Apalagi sambil jalan ini, sambil jalan ya. Orang malah merasa tersinggung dan tidak dipedulikan, tidak ada lagi gini. Oke ya, baik, terima kasih. Nah, jadi perhatikan ya bagaimana jarak kita ketika berbicara itu tadi. Kita misalnya mulai berbicara, jangan sampai kita yang membuat orang lain risih gitu, ketika kita berbicara. Oke, selanjutnya berbicara dengan melihat ke arah lawan bicara. Sudah tadi kita jelaskan ya. Mendengarkan itu harus melihat kepada orang yang berbicara. Berbicara itu juga harus melihat kepada orang yang diajak bicara gitu. Jadi misalnya ada 2 orang kita berbicara, yang dengarkan melihat kita, tapi kita kan melihat kemana-mana misalnya kan. Nah kalau di forum seperti ini berbicara ya biasa melihat kemana-mana. Masa saya harus lihat ke 1 orang terus dari awal sampai akhir gitu kan ya? Ya kalau bisa 1,5 jam ini semuanya pernah saya lihat sudah gitu kan, supaya familiar sudah semuanya kan. Nah oke, selanjutnya jangan terus-menerus bicara tanpa memberi kesempatan bagi orang lain. Jangan sambil terus sudah ceritanya. Sepenting apapun informasi yang Anda miliki, berikan waktu untuk orang lain berbicara. Panggil berdua ini kita perlu panggil ya, karena alasan setengah jam sudah jalannya ya. Jangan bicara saat orang lain berbicara atau memotong pembicaraan. Ini sudah jelas ya, jangan sampai pas orang lain berbicara kita potong. Selesaikan dulu orang bicara, selesai baru kita bicara. Jadi kalau ada yang mau dipertanyakan, sampai titik dulu orang bicara, ada jeda baru kita berbicara juga. Dan jangan sampai belum lagi titik, baru koma, bahkan belum sampai koma, gitu ya, sudah kita potong untuk mempertanyakan apa yang dibicarakannya. Itu nggak boleh. Kalau kita menyampaikan informasi apa yang mau kita sampaikan, padahal dia belum menyelesaikan informasi yang mau dia berikan. Oke, selanjutnya, jika bersin atau batu, sebaiknya ditutup dengan sapu tangan atau dengan tangan dan palingkan wajah dari lawan bicara. Oke. Nah, jadi kalau misalnya bersin atau batuk gitu, ini kalau ginian ada sapu tangan ya tutup dengan sapu tangan gitu ya. Biasanya kan sama ya. Kalau latihan kan nggak biasa sama sapu tangan ya, Pak. Nah, jadi tutup dengan tangan. Iya. Atau bersin. Terus nah, contoh lagi yang merompat mana Pak? Ya, merompat silakan maju ke depan ya. Oke. Sini duduk sini. Oke. Baik. Duduk ya. Nah, saya bicara misalnya ya, terus saya batuk ya, jangan batuk gitu ya. Cari yang ada orang gitu ya. Kalau di sini ada orang ya, batuk